Gue sebagai laki-laki, egonya kesenggol dikit gue marah. Lemah sekali gue. Gue punya perasaan sedih, nangis, gue tutup-tutupi. Karena malu, lemah sekali gue. Kita itu berusaha terlihat lebih kuat aja gitu. Dengan cara ngegedein badan, belajar berantem. Kita hanya menutupi kelemahan diri kita dengan hal-hal yang kuat gitu. Perkenalkan, nama saya Dodi Maula. Saya adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser. Kesibukan saya, ya gitu sekarang lagi banyak nyanyi, banyak manggung gitu. Saya besar di kota Kemang, Bandung. Jadi saya banyak bersinggungan dengan segala macam bentuk seni di sana. Dari seni murni sampai seni kontemporer, tradisional, saya bersinggungan sekali. Ibu saya adalah seorang penari tradisional. Tapi semuanya dimulai ketika saya SMA, saya diajak ke sebuah teater musikal di Bandung. Di situ saya belajar semuanya, saya belajar menulis naskah, saya belajar menyanyi, menari, acting, semuanya saya belajar di situ. Itu sepertinya core utamanya deh. Sebesar apa peran keluarga? Secara langsung nggak ada sama sekali. Tapi jati diri Dona yang sekarang, mau nggak mau, itu akibat keluarga. Keluarganya tidak baik-baik saja. Saya sudah jadi kepala rumah tangga sejak saya kelas 4 SD. Jadi saya nggak tahu mana yang baik dalam keluarga, apalagi saya sekarang sebagai seorang suami. Saya nggak tahu suami yang baik itu seperti apa. Tapi jadi saya tahu pergerakan atau sifat-sifat yang salah yang saya hindari sekarang. Kejadian buruk tapi saya twist, jadi gimana caranya saya nggak kayak gitu. Untuk beberapa lama saya sejujurnya saya udah nggak punya mimpi lagi gitu. Saya hanya menghidupkan lagi mimpi-mimpi saya masa kecil. Sepertinya sejak saya umur 20-an saya udah perlahan mengubur mimpi-mimpi saya sebenarnya gitu. Waktu saya umur belasan saya pernah punya mimpi, saya harus ada di panggung di TV itu, saya harus mengangkat AMI Awards pada saat itu. Tapi saya tutup lama mimpi-mimpi itu gitu. Saya ngerasa mimpi saya, yang saya pikir mimpi saya adalah ngebahagiain orang lain gitu. Pada saat itu saya nggak tahu fungsi saya di dunia ini apa gitu. Apakah dunia akan baik-baik saja kalau saya nggak ada gitu. Terus saya berharga nggak sih di sini gitu. Jadi saya mencurahkan seluruh upaya, nyawa dan semuanya untuk ngebahagiain orang lain. Supaya orang lain ngerasa Dona tuh ada loh, eksis di dunia ini gitu. Sampai saya ketemu Yura kemarin, sampai saya akhirnya berpacaran, bertunangan dan menikah sampai sekarang. Dia yang menyadarkan saya lagi gitu. Kamu tuh bagus tau. Kamu tuh pernah cerita waktu SMA kamu pernah punya mimpi ini. Termasuk satunya adalah bikin album gitu. Saya nggak perlu bikin album karena yang saya sukai sekarang adalah proses menulis lagunya. Saya suka sekali proses menulis lagu, terus aransemen, saya suka sekali itu. Jadi kalau tanya mimpi, apakah ini mimpi saya sekarang? Saya juga nggak tahu, saya abu-abu. Dan apakah itu salah? Saya rasa tidak. Kalau orang nggak punya mimpi sekarang, kenapa harus jadi manusia lo harus punya mimpi gitu? Enggak, saya nggak punya mimpi yang gimana-gimana sekarang. Dan buat saya nggak apa-apa banget gitu. Karena saya bahagia sekali. Dimulai dari pertanyaan besar di kepala saya. Saya tuh banyak banget ngurus orang lain. Banyak banget ngertiin orang gitu. Alhamdulillahnya orang-orang ngerasa bisa di ngertiin sama saya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya berpikir, saya tuh ngertiin banyak orang, saya tuh bisa ngertiin orang lain. Tapi kok nggak ada orang lain yang bisa ngertiin saya ya? Sampai akhirnya Yura bilang, gimana ada orang mau ngertiin kamu? Orang mereka nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa. Karena yang orang tahu Doni itu karena saya udah ngambil peran menjadi kepala rumah tangga dari kelas 4 SD. Saya terbiasa ngambil tanggung jawab di sekitar saya yang sebenarnya nggak perlu saya ambil tanggung jawabnya. Semuanya saya urusin, semuanya saya perhatiin.
Tapi saya senang mengerjakan hal itu. Sampai akhirnya Yura, kayaknya kamu harus kasih tahu deh ke orang-orang gitu. Karena cuma aku yang ngelihat kamu tiap malam overthinking. Tiap malam dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, kamu tuh di depan PlayStation, main FIFA, terus lawan komputer, yang kamu udah menang terus gitu. Yura bilang semua orang harus tahu kamu seperti apa. Itu awal mulanya kenapa akhirnya oke, sepertinya saya harus menghidupkan kembali mimpi saya dulu. Bukan untuk mewujudkan mimpinya saya punya album, tapi saya lebih ingin, kayaknya saya ingin lebih sedikit dimengerti sama orang. Karena orang taunya tuh Dono tuh yang dewasa, yang bisa diandalkan gitu. Beban siapapun bisa dititipkan ke Dono gitu. Dono tuh bercanda mulu, mulu gitu. Tapi nggak ada yang tahu sisi Dono yang rapuh gitu. Ketika ibu saya meninggalkan bumi ini aja, saya tuh dari pertama kali ditelepon, saya baru pulang dari luar kota, saya habis manggung, pulang ke kosan di Bandung, ditelepon, mama udah nggak ada. Saya cuma lemes, saya keluar jalan kaki, saya nggak nangis sama sekali. Sahabat saya, Teguh waktu itu, ngejar saya. Dono, manggil dari jauh, saya udah nyebrang jalan mau nyari taksi gitu. Dia bawain saya sendal sama dompet saya, karena saya nggak pakai apa-apa. Saya cuma kosong aja gitu, tapi saya tetap berusaha tegar gitu. Sampai di pemakaman, saya mandiin ibu saya menurunin, masukin, saya masih nggak nangis. Sampai akhirnya tanahnya ditutup, saya masih tidak mau menangis di depan orang lain juga, sampai saya akhirnya pingsan. Bangun-bangun udah tanahnya udah tertutup dengan rapi. Saya pulang ke rumah di rumah tempat ibu saya meninggal waktu itu. Ibu saya lagi tinggal bersama adiknya. Saya ke kamar ibu saya, dari situ saya baru nangis banget itu. Gak mau di depan orang, tapi setelah itu beres, mungkin sejam setengah saya di kamar, saya kunci kamarnya. Habis itu saya ke bawah, ya udah ketawa-ketawa lagi aja. Lu harus kuat. Itulah kenapa saya memilih nama Daur Hidup. Gitu. Alasan saya kenapa memilih nama Daur Hidup itu perjalanan hidup saya yang mungkin teman-teman jarang ada yang dengar kata daur hidup disandingkan gitu. Jarang sekali, paling daur ulang atau kehidupan aja gitu. Tapi saya memilih nama itu disandingkan karena buat saya itu yang paling make sense. Karena saya sebagai manusia, terutama saya sebagai laki-laki, saya nggak pernah mau disandingkan dengan kata rapuh. Saya nggak mau disandingkan laki-laki nangis tuh, nggak mau, dua kata itu tuh nggak mau disandingkan. Tapi saya paksakan untuk disandingkan daur dan hidup ini yang menggambarkan kehidupan saya dari yang paling terang sampai yang tergelap, yang bisa teman-teman bayangkan. Salah satu hal yang gue sesali dari kehidupan gue dan pengen gue ulang adalah time management gue. Ketika gue meninggalkan rumah, nyokap gue tuh sakit keras sekali. Dia kanker payudara dan akhirnya komplikasi sampai ke mata, nggak bisa lihat, badannya kurus banget sampai tulang doang. Di momen-momen itu, karena gue harus membiayai dan macam-macam, gue dengan berat hati memilih tetap harus bekerja. Yang gue sesalkan adalah gue kehilangan momen-momen sama nyokap gue sampai di detik-detik terakhir. Yang paling sedih buat gue tuh nyokap gue dapat cerita dari kakaknya nyokap gue, dari adiknya nyokap gue, ketika tubuhnya makin tidak berfungsi, ingatannya semakin pudar, dia nggak mau makan, dia nggak mau mandi, macam-macam. Yang bikin dia semangat ketika dikabarin, ketika saudari bilang, Jentri, Dimas mau datang nanti sore. Ketika diucapkan kata-kata seperti itu, tiba-tiba ingatannya kembali lagi, yang dia semangat mau mandi, mau makan, dia pengen pakai parfum terbaik. Jadi gue mau bilang, maaf Ma, terus terima kasih karena Mama ngebebasin Mas milih jalan hidup Mas dari kecil. Terus terima kasih pesan terakhirnya, dan
Mas mau bilang, Mas ngamalin setiap pesan mama sampai sekarang. Karena pesan terakhir nyokap gue sebelum meninggal adalah, Mas, jadi orang baik terus apapun yang terjadi, baik terus sama semua orang apapun yang terjadi. Definisi menjadi manusia buat gue adalah, at least ketika gue bisa merasakan hal-hal yang orang lain rasakan. Ketika gue nggak immune terhadap satu hal, dan gue merasa dianggap sebagai manusia, itu ketika gue bisa dimengerti. Salah satunya itu kenapa gue bikin album Daur Hidup ini. Gue pengen dimengerti sama orang. Satu hal yang gue selalu bilang sama Yura, karena Yura itu kan selalu bilang tentang equality, woman support woman, yang mana gue dukung habis-habisan gitu, karena gue sayang banget sama nyokap gue, sama adik gue. Perempuan adalah makhluk paling kuat di dunia ini. Gue sebagai laki-laki, egonya kesenggol dikit gue marah, lemah sekali gue. Gue punya perasaan sedih, nangis, gue tutup-tutupi karena malu, lemah sekali gue. Kita itu berusaha terlihat lebih kuat aja gitu, dengan cara ngegedein badan, belajar berantem. Kita hanya menutupi kelemahan diri kita dengan hal-hal yang kuat gitu. Beri kami ruang juga untuk rapuh. Setarakan kami boleh rapuh seperti kalian para wanita. Setarakan kami boleh menangis. Setarakan kami boleh lemah. Jangan ketika kami rapuh, jangan lemah dong jadi laki-laki gitu. Jangan sampai ada wanita yang bilang kayak gitu lagi. Jangan sampai ada wanita bilang, laki-laki kok cengeng, gitu aja kok cengeng. Gitu. Jangan sampai ada kata-kata itu, karena kami butuh ruang juga. Aku butuh ruang.